Yes. And what the English? Rice, Yes, Miss. and Sayur. sayur apa bahasa Inggrisnya? Uh, Tidak tahu, Miss. Vegetables. Vegetables. Do you know how to write vegetables? Iya, Miss. What kind of Miss, vegetables do you cook? what the English of kangkung? Hmm? Kangkung, Miss. Kangkung. Kangkung bahasa Inggrisnya apa? Tidak tahu, Miss. Iya. Oke. Vegetable. Kelihatan nggak tulisan? Iya, Miss. Kurang gede ya? Kalau gini, Iya, Miss. tuh kangkung gitu ya. Ya, kangkungnya what kind of vegetables do you cook? Iya, Miss. Kangkungnya diapain, Kak? Miss. Kangkung ditumis. Tumis itu saut ya. Nah, kangkung dalam bahasa Inggris tuh spinach. Sama ya, sama kayak bayam. Jadi, saut spinach. Tumis kangkung. Coba dibaca, Kak. Saut spinach. Ya, spinach atau kali. Jadi, saut bisa pakai saut spinach atau saut kale ya. Kale. Oke. What this? Ya, jadi kalau vegetables dan sayuran dan apa namanya? Lauk itu kan termasuk this. Ya. Lauk dan sayuran. What kind of side dish do you cook side dish also? Side dish itu apa? Tahu nggak? Miss. Enggak, Miss. Makanan pendamping. Makanan pendampingnya apa? Seperti misalnya ayam. Pendamping makanan dari nasi dan sayuran apa? Fish. Fish. How do you cook the fish? Gimana cara kamu masak ikannya? Goreng. Goreng. Fried fish. What kind of fish do you cook? Ikannya jenis apa? Tidak tahu, Miss. Nggak tahu. Jadi fried fish. Jadi kalau coba dibaca ulang ya. I have been, kan ini baru saja. Aku baru saja makan nasi. I have been eaten rice and apa tadi? Saut kale with fried fish. Coba. I have been eaten rice and salt kale with I have been eating salted. Ya, coba. I have been eating rice. I have been eating rice and salt kale with fried fish. Fried fish. Fried. Fried fish. Ya, salted. Salted. I have been eating rice and salted kale with fried fish. Fried. Bukan fried. Fried. Fried fish. Ya, sama kayak fried chicken. Sama kan? Bukan fried chicken, tapi fried chicken. Ya, Fried ayam.
Ayam goreng. Oke. Lanjut deh, kita masuk ke materi. Homeworknya, have you done your homework, Kak? Yes, Miss. Yang ini ya. Oke, number 1. For who plays golf? Itu udah Miss kemarin. Hah? 37? Udah dibahas yang pas sama Kak Soraya. Oke. Kalau gitu homeworknya yang mana sekarang? 48.5. Oke. Wah, ini sudah mau masuk materi baru nih. Basic 2. Ya, ini kan basic 1. Beginner 1. Oke, 48.5. Yes. Oke. Membuat kalimat ya menggunakan susunan yang tepat ya. Coba dibaca untuk number 1 apa? Jerry would really like to pass his driving test. Ya, number 2. And Sam would really like to take an IELTS test. IELTS. Siapa IELTS. subjeknya siapa? Ben and Sam Ya, would like to take an IELTS test. IELTS ya. Number 3. would really like. Helen. Number 3, Miss. Ini nomor 3. Helen would quite like to practice her English. Ya, number 4. I'd quite like to play the piano tonight. Ya, betul ya. Selanjutnya kita menggunakan zero article. Jadi kalau ini ya zero article itu di sini kita tidak perlu lagi menggunakan atau the ya untuk beberapa tempat dan institusi. Ya, ketika kamu membicarakan sesuatu menggunakan apa yang mereka ingin about what they are used for ketika ingin digunakan. Jadi yang pertama adalah contoh kalimatnya Liz is 7. She goes to school now. Ya, jadi she goes there to study. Ya, jadi to school ini adalah tempat di mana si Liz ini pergi ke sekolah untuk belajar. Ya, makanya di sini which is the purpose of school. Ya, jadi itulah tujuannya dari sekolah. Ya, dan di sini tidak perlu pakai the. To school aja langsung. Jadi ini yang disebut sebagai zero article. Artikel kosong ya artinya. Liz is 7, she goes to school. Jadi tidak perlu pakai the lagi, bukan she goes to the school. She goes to school now. Kemudian Larry works at the school in Park Street. Ya. Jadi di sini menggunakan the ya karena artinya membicarakan tentang gedung yang spesifik di mana kamu tinggal. Kira-kira bisa lihat nggak perbedaannya? Di sini Larry bekerja di gedung di sekolah di Jalan Park Street, di Jalan Park ya apa di Park Street gitu ya. Sementara Liz is 7, she goes to school now. Liz ini usianya 7 tahun, dia pergi ke sekolah sekarang. Jadi sekolah ini kan maksudnya tempat dia belajar. Jadi memang sudah tujuannya itu memang sudah fungsinya sekolah kan ya. Jadi makanya di sini kita tidak pakai the. Nah, sementara ini kalau the ini artinya tempat yang spesifik. Sekolah itu spesifik yang di Jalan Park Street. Si Larry bekerja di sekolah yang di Jalan Park gitu. Di Jalan Park Street ya. Sampai sini kelihatan nggak perbedaannya? Mudah dipahami atau? Oke. Oke, ini adalah contoh lainnya ya untuk zero article. Yang ini adalah zero article, yang ini article.
Ya, jadi kalau zero article artinya tanpa artikel yang ini. Kalau ini kan the ini dia termasuk artikel. Jadi ini ada kayak menggunakan artikel. Coba dibaca Kak Vita. I'm at university in Chicago. 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 I'm at university in Chicago. 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 Ya. Chicago. Pierre is in hospital. Liz goes to church on Sundays. Church. Church. Go to bed, Tom. Sue is in town this afternoon. Mm-mm. Sarah studies at home. Mm-mm. The University of Chicago is good. Mm-mm. The hospital is far away. Ini bacanya apa ya, Miss Estein? Sent. Sen? Ya, kayak gini tulisannya. Uh, Saint Mary's is an old church. 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 Ini ada Church. S-nya, jadi S-nya dibaca. Saint Mary's. Saint Mary's is an old church. Ya. Your shirt is on the bed. Ya. Hancock is a nice town. This dog hasn't got a home. Ya, coba sekarang diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Mulai yang dari atas ini. Sa- Saya Saya at ini artinya apa? Berada. Atau saya di Universitas di Chicago. ya, jadi at, in, on itu artinya sama ya, di. Tapi beda-beda penggunaannya. Jadi I'm at University in Chicago itu artinya saya berada di Universitas di Chicago. Ya. Oke, number ini selanjutnya artinya apa? Itu nama orang ya, Miss? Ya, nama orang bahasa Prancis. Oh, udah pernah buat. Tadi itu lebih gimana? Ya, di Pierre. Tapi kan ada teks putih. Iya. Itu nggak bisa. Pierre. Kecuali nanti kita bikin video baru. Itu maksudnya kan kita nggak bisa nutup. Ini kalau kamu ketemu kata ini in, on, dan at, ini artinya di, ya. Kalau ini apa artinya? Pierre di mana? di rumah sakit. Ya, selanjutnya Liz pergi pergi kemana? ke gereja. Hari? Di wajah. Di hari? Hari Minggu. Ya, selanjutnya Pergi tempat tidur. apa? Itu ada tulisan harga nggak? Ini artinya apa? Saya nanti baru sampai. Go to bed artinya apa? Pergi tidur, ya. Pergi tidur, Tom. Selanjutnya Kamu tambah semua yang ada teks di situ. So di Oh iya. ya, Sudi tahun apa? grup Miss. Lupa. Kota. Oh ya. So di kota yang ini. Ya, selanjutnya. Bukan siang sih ya, ini sore ya. Afternoon itu kan mulai dari jam 3. Oh iya. Ya, selanjutnya ya.
Afternoon sebenarnya mulai dari jam 1, tapi biasanya ya jam 3 sore gitu ya, siang ini ya. Selanjutnya, Sarah. Sarah belajar di rumah. Ya, kalau yang artikel, eh, Universitas Chicago. good apa? Bagus. Bagus. Ya, jadi Universitas Chicago bagus. Kalau ini, Rumah sakit itu hmm, far away apa, Miss? ini kan far itu apa? Jauh, away sekali. Jadi, Rumah sakit itu jauh sekali. ya selanjutnya, Saint ini artinya apa ya, Miss? dan itu nama gerejanya. Oh, Dan itu artinya suci. Maria Suci kan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Tapi ini nama gereja. kira tadi nama orang, Miss. Kan, itu kan nama gereja. Saint Mary is an old church. Artinya apa? Saint Mary, gereja tua. Adalahnya jangan lupa. Saint Mary adalah sebuah gereja tua. Ya. Selanjutnya, Pakaian kamu di tempat tidur. bajumu ada di atas tempat tidur. Ya. Selanjutnya, kan shirt itu atasan baju apa? Baju atau kaos ya. Kaosnya ada di atas tempat tidur. On itu maksudnya di, tapi di-nya di atas. Kalau in itu di dalam, on itu di atas, at itu biasanya untuk nama jalan. Jadi on itu biasanya untuk hari gitu ya. Selanjutnya, Hancock ini apa ya, Miss? nama kota. Kan ini ada Hancock is a nice town. Nama Hancock, kota. kota bagus. Hancock adalah sebuah kota yang bagus. Jadi kalau is itu kan adalah. Itu kan artinya artikel, artinya adalah sebuah atau satu yang menyatakan satu. Entah itu sebuah, satu, maksudnya seperti itu. Jadi Hancock is a nice town. Jadi Hancock adalah sebuah kota yang bagus. Lanjut. This dog, anjing itu tidak pergi. Hasn't got home. Artinya apa? Has-nya apa? Has sama have itu kan artinya memiliki. Got? Anjing ini kan ada not-nya nih. Anjing ini tidak memiliki sebuah rumah. Ya, anjing ini tidak memiliki sebuah rumah. Ya. Jadi tahu ya perbedaan antara artikel dengan zero article. Oke, lanjut. Gimana? Udah ada yang bilang terima kasih di grup. Arti gitu. Apa? Kalau artikel dia kayak punya arti Kan gitu. lagi ada enggak? Ya, gimana? Kalau dalam artikel? Dia kayak menunjukkan sesuatu. Kalau dalam zero article? Dia kayak langsung aja, Miss, kayak saya di sini. Iya, sama sekali nggak ada. Ya, jadi kalau zero article tuh lebih menyatakan fungsinya. Ya, aku berada di universitas. Jadi universitas itu dia belajar di universitas. Tapi kalau ini the University of Chicago is good. Jadi lebih umum kan. The hospital is far away. Lebih. Jadi universitas di Chicago itu bagus. Pierre is in hospital. Jadi maksudnya si Pierre ini kan dirawat di rumah sakit. Kalau misalnya Pierre ada di rumah sakit, maksudnya di rumah sakit ngapain? Dirawat. Liz goes to church on Sundays. Si Liz ini pergi ke gereja untuk
beribadah gitu. Jadi udah tahu nih dia ngapain. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan. Dia itu ngapain. Su ini berada di kota ini. Di kota ngapain? Udah jelas deh pokoknya ngapain gitu. Kayak Sarah belajar di rumah. Ini artinya kan sudah jelas. Jadi nggak perlu lagi pakai the. Ya, selanjutnya coba ya. Ini ada penggunaan artikel dan preposition. Ya, jadi kita di sini menggunakan zero article. Ada yang pakai tanpa artikel dan ada yang pakai dengan artikel. Ya, jadi di sini tugasnya adalah mencoba memilih salah satu kata, yaitu pakai artikel atau tanpa artikel, zero article atau with article. Ya, contohnya di sini, for example, Sheila works at the school near here. Ya, Sheila bekerja di sekolah itu, ya di dekat sini, ya. Kemudian number 1. Billy has a lovely home. Ya, number 2. Sue always takes her lunch to office. Ya, number 3. Can you see where the church Pakai C, bukan pakai K. church is? Can you see where the church is? Number 4. Went to bed. Yang nggak boleh itu begitu nggak boleh. Kayaknya buatan gue deh. Yang ini apa? Nggak kedengeran, Kak. Bed, Miss. Iya, yang ini nih. Went to bed hours ago. Hours, ya pakai S. Hours ago. Number 5. You drive me to later. Video kita. Yang mana? Yang depan apa yang belakang? Yang itu. Belakang. Can you drive me into town later? Ada yang punya itu. Ya, number 6. Dia. I live next to. Kan udah diposting. I live. Iya kan aku itu kan buat ini doang aku. Harus diganti dulu. I live next to the university. Ini sama kayak yang ini nih, jadi ini kayak gini. Yaitu di sini ya. Kita di sini bisa menggunakan artikel ketika membicarakan tentang gedung yang spesifik di mana dia bekerja. Contohnya Larry bekerja di sekolah di Park Street. Jadi ini lebih spesifik. Ya, kalau ini kan I live next to the university. Aku tinggal di samping universitas yang itu. Aku tinggal di samping universitas yang itu. Maka di sini pakai the. Selanjutnya number 7. I live home at 8 a.m. every weekday. Ya. Selanjutnya kita masuk ke listening. Kita akan dengarkan audio dan mencocokkan dengan gambar sesuai dengan namanya ya. Jadi semua video kosongan. Nanti kan dia bisa ada omongan ada apa gitu kan biasa yang kita buat gitu kan. Hello. Hi, Maureen. It's Alan. Nanti I'm in Tokyo now. How are you? tiba-tiba apa? I'm good, Alan. How are the kids? Are they okay? Frank hurt his leg at football today. It's not too bad, but he's in the hospital just in case. Oh, no. Give him a hug from me. Kalau tiba-tiba Is Tom home from college? nggak nyambung, No, he has a lot to study this week.
He's still at college. Oh, yes, I remember. How about Sophie, Charlie, and Sarah? Sophie is at school. She got an A on her English exam. That's great. Tell her that I'm very happy. Charlie is in his bedroom with his video games. He didn't go to school because he's sick. Oh, poor boy. How about Sarah? She's at the town hall. There's a party there today. Oh, that's nice. Ya, seperti Well, give them all a orang itu kan tiba-tiba lagi di ruang tamu, Dapat tiba-tiba Kak? langsung gitu. Ini kan dia Dapat. udah Yang mana number 1? selesai. Tom. Number 1, Tom. Belum habis. Number 2 tadi Frank. Number 3, Kan nyambung dari intinya. siapa? Sophie. Tadi video kalau Oke, number 4, Shirley. nanti kalau misalnya ada Charlie. Number the last one, Sarah. kalau Sarah. misalnya juga bagus baru nggak apa-apa. Oke. Ya, ini kita udah selesai yang beginner 1, kita masuk ke beginner 2 ya. Kita mulai dari awal. Talking about yourself. Jadi ketika kita mau membicarakan tentang diri kita sendiri atau orang lain yang menyangkut dengan diri kita di sini bisa menggunakan present simple form yaitu to be. Ini adalah pernyataan to be. Contohnya adalah, Hi, I'm Noah. I'm 25 years old. I'm Australian and I'm a doctor. Jadi yang ditandai biru ini adalah to be ya. M. Ini M. Ini M juga. Di sini ada M. Jadi dalam bahasa Inggris conversational ya, dalam percakapan bahasa Inggris pembicara kita ya seringkali menggunakan construction. Ya, jadi kalimat atau kata-kata yang dipendekkan. Jadi I am itu akan dipendekkan menjadi am. I'm ya. Nah, di sini fungsinya untuk memendekkan kalimat. Ya, pasangan kalimat. Jadi I am itu dipendekkan menjadi I am. I'm ya. Hi, I am. Yang ini jadi ya, beda ya. Ini hi, I am Noah. I'm 25 years old. I'm Australian and I'm a doctor. Coba Kak Vita dibaca lagi. Hi, I am Noah. I am 25 years old. I am Australian and I am a doctor. Ya, selanjutnya untuk further examples to be statement. Boleh tolong dibaca lagi Kak Vita? Mia is 72 years old. Aban is a police officer. Jax is Canadian. They are the Jackson family. Ya, jadi yang kamu lihat di sini ya is, kemudian ini is ada lagi, ini juga is dan are ini adalah to be ya. Jadi to be-nya, penggunaan to be, pernyataan to be yang digunakan di sini misalnya adalah subjeknya I, terus ada you, he, she, it, dan we, they. Jadi to be-nya dia adalah am ya untuk I, to be-nya adalah are untuk you, to be-nya adalah is untuk he, she, dan it. To be-nya adalah are untuk we dan they. Jadi you ini dalam bahasa Inggris bentuknya sama ya, baik singular maupun plural. Jadi makanya dia masuk kategorinya itu plural. Ya, kemudian untuk he, she, dan it, ini mereka ini adalah kata ganti. Jadi mereka ini juga disebut sebagai subjek dari sebuah kalimat. Nah, kemudian di sini to be ini juga kan termasuk kata kerja. Jadi kata kerjanya ini akan berubah ya, sesuai dengan subjeknya masing-masing. Sampai sini paham nih Kak? Nah, itu jadi masalah. Selanjutnya kita masuk ya ke exercise. Di sini mencoret salah satu kata yang tidak sesuai untuk masing-masing kalimat. Ya, contohnya, for example, they are builders. Jadi di sini kamu udah bisa lihat nih, noun-nya, kata bendanya kan udah ada s. Jadi ada s-nya nih. Ya. Jadi di sini pakainya are, artinya kan jamak. Ya. Jadi di sini pakai to be-nya yang jamak juga. Ya. Yang number 1. You are. Berarti kamu harus bikin itu. Apa ini bacanya? Jadi
Misalnya anggaplah nih, misalnya. 40 years old. Ini tuh kamu Ya, bikin number 2. apa misalnya kotak. I'm from New Zealand. Kamu Number ada 3. dalam subjek nggak pasang-pasang jadi jangan bingung. He. Ngerti nggak? Jadi He is my cousin. Number apa yang 4. pengen kamu lakukan itu benar-benar detail, langsung detail. Jadi semua detail jangan sampai nanti Ah, pas We are itu Number kita nggak 5. ada bahan. they are make Number Akhirnya kondisinya kan 6. kadang-kadang kan di lingkungan apa di pas kita ke tempat situasi kita ke lokasi She. is itu yang susah. She Dan is apa? waktu penerapan di sini ya. Number 7. we are scientists. Number 8. Kenapa dulu saya pernah buat nih, misalnya saya mau bikin video. 1 years old. Saya bikin Pakainya apa? suku, saya bikin apa? Saya bikin dummy. Ya, she is 21 years Jadi, old. orang saya comot-comot. Yang tadi sudah benar ya. Contohnya di sini ada lagi ya exercise-nya. Kita di sini tugasnya untuk mengisi to be. Ya, to be-nya di sini kosong. Jadi sesuaikan dengan subjeknya dan noun-nya ya, kata bendanya. Contohnya adalah I am an actor. Ya. Karena Dika 1 orang, jadi subjeknya sudah ada. Jadi tinggal disesuaikan aja. Ya. Selanjutnya number 1. You are British. Ya, number 2. Memang gitu kadang-kadang nih ya, tidak semua He. orang itu sama. Is Apa? Pemikiran orang itu, aku mau kesini. Ya, number 3. Karena dia they are beda-beda cara pemikirannya kan sudah tanah beda itu masalahnya. Ya, number 4. French. French. Number 5. I am an engineer. I'm an engineer. Oke, sekarang kita masuk mendengarkan audio ya. Sebentar. Soalnya kita nih begini nih, pengalaman ya. Kita makanya sudah provokasi dulu kenapa Hi, I'm Charlie, and I am a doctor. kita video kita nggak kesulitan. Bentar ya Kak, aku mau angkat telepon dulu. Cuman ini Oke, lanjut. Tadi sudah dengar ya? Ya, Charlie is an engineer. Is it true or false? True or false? False. Ya, false. Lanjut ke number 1. Hello, my name's Altan. I am American. Ya, Altan is American. True or false? True. Ya, number 2. Hi, I'm Latifa. I'm an engineer. Latifa is an actor. True or false? Yeah, false. My name's Ollie. I'm British and I'm 26 years old. Ollie is 36 years old. True or false? True? 20. False. 20 ya, benar. Jadi salah ya. Number 4. My name's Kathleen. I am a chef and I'm from Australia. Ya, Kathleen is a chef. True or false? Ya, true ya. I'm Sammy. I'm 46 years old and I'm a vet. Sammy is 46 years old. True. Ya, true. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk negatif menggunakan to be. Ya, jadi untuk membentuk kalimat negatif ya,
Di sini kita bisa menambahkan kata not setelah kata kerjanya atau setelah to be-nya. Ya, jadi contohnya di sini I am not a nurse. I am a scientist. Nah, I am not. Jadi di sini pakai I am ya. Nah, I am not ini bisa disingkat menjadi I'm not. Ya. I'm a scientist. Coba dibaca Kak yang ini. A nurse. I'm a scientist. Ini dia dari awal dulu yang dapat. I am not a nurse. I am a scientist. Ya, selanjutnya untuk further examples. They aren't Canadian. I am not happy today at work this morning. Yang ini? He He uh-uh. at work this morning. Selanjutnya. Lucy is not my friend. Ya, Lucy is not. Artinya apa? Yang ini. Mereka bukan Kanada. Ya, mereka bukan orang Kanada. Selanjutnya. Saya tidak senang hari ini. Ya, saya tidak bahagia atau senang hari ini. Selanjutnya. Ya. Kerja pagi ini. Dia apa? Tidak. Dia tidak bekerja pagi ini. Selanjutnya. Lucy bukan teman saya. Ya, Lucy bukan teman saya. Selanjutnya di sini kita membuat kalimat ini menjadi bentuknya negatif. Jadi for example, lihat contohnya di atas ini. Ya, it is not 11 o'clock. Sekarang bukan jam 11 siang. Selanjutnya number 1. He is not playing tennis. Number 2. He is not a teacher. Number 3. He is not 30 years old. Number 4. We are not teachers. Number 5. I am not at work. Number 6. Layla is not a cat. Ya, betul. Ya, jadi berikutnya adalah membuat kalimat menggunakan bentuknya negatif. Yang kalau di atas ini kan bentuknya positif. Jadi tinggal ditambahkan not. Jadi I am an engineer, tambahkan not menjadi I am not an engineer. Number 1. Kale is not their mother. Number 2. Is not bed or sleep. That is not his laptop. Number 4. They are not her grandparents. Number 5. Elisa and Logan are not your friends. Ya, udah paham ya Kak ya? Nah, kalau yang tadi adalah bentuk positif dan bentuk negatif, sekarang kita masuk ke bentuk pertanyaan. Ya, ini to be menggunakan kalimat pertanyaan. Ya, untuk bertanya menggunakan to be dan kalimat pertanyaan, ya kata kerjanya itu harus kita letakkan sebelum subjek. Ya, contohnya adalah di sini you are Canadian. Kamu adalah orang Kanada. Kamu adalah orang Kanada. Jadi kalau di sini kita bisa lihat subjeknya ini atau to be-nya itu diletakkan setelah subjek. Ya, tapi kalau kalimat pertanyaan maka dibalik. Are you Canadian? Jadi di sini to be-nya itu harus diletakkan di depan sebelum kata subjek. Jadi are you Canadian? Jadi subjek ini diletakkan setelah are ya. Kata kerja to be-nya. Coba dibaca untuk to be bentuk yang lain, further examples-nya. Is an actor? Ya. Are you friends? Ya. Are they engineers? Is he a student? Student. Then Ya, student. Oke. Sekarang coba kita rubah ya bentuk positif di sini menjadi bentuk kalimat pertanyaan. Yang menggunakan to be sesuai dengan subjeknya masing-masing. Jadi kalau she is a gardener, maka karena she
Ya, to be-nya adalah is ya. Jadi is she a gardener? Ya, untuk number 1. Is Alvera a nurse? Ya, number 2. Are those my keys? Those. Are those my keys? Are those my keys? Number 3. Are Ruby and Farid artists? Ya, number 4. Are they best friend? Pakai S. Best friends. Ya, are they best friends? Ada S-nya. Are they best friends? Coba diulang. Are they best friends? Ya. Ya, bentuk berikutnya ditambahkan to be-nya ya, kata kerjanya sesuai dengan bentuk subjeknya masing-masing. Contoh yang pertama, is she a waitress? Karena she, maka di sini pakai is. Number 1. Is Holly your mother? Number 2. Is they from Argentina? Pakai apa di sini? Are they? Ya, are they from Argentina? Number 3. Are these your dogs? Number 4. Is this Main Street? Ya, betul. Ya, tadi sudah cukup bagus ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu talking about routines. Artinya apa nih Kak kira-kira? Berbicara tentang rutinitas. Ya, rutinitas. Nah, kita di sini bisa menggunakan present simple ya, pernyataan present simple untuk mendeskripsikan tentang kegiatan sehari-hari kita. Ya, kemudian past times. Ini artinya tahu nggak past times? Past times. Enggak, Miss. Past time itu artinya hiburan. Possession apa? Possession artinya kepemilikan ya. Kepemilikan. Untuk mungkin misalnya kita memiliki sesuatu, mereka memiliki sesuatu, itu artinya kepemilikan. Ya. Nah, kita di sini bisa menggunakan do ya untuk membentuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Contohnya bisa dilihat di sini ya, I eat lunch at 12 o'clock every day. Ya, di sini menggunakan eat. Jadi ini menggunakan kata dasar ya, yaitu eat. Kemudian di sini she eats lunch at 1:30 p.m. every day. Karena subjeknya she, maka di sini pakai s. Jadi kalau subjeknya terdiri dari he, she, dan it, maka harus ditambahkan s untuk kata kerjanya ya. Oke, untuk further examples untuk present simple, coba dibaca Kak Prita. We go to the gym at 8 a.m. Number 2. Goes to the gym at 9 a.m. Dan lanjut, next. Have a microwave. Microwave. I have a microwave. Microwave. I have a microwave. Lanjutnya. She has a dog and a cat. Ya. Ya, jadi ini ya caranya untuk membentuk present simple. Jadi kalau subjeknya terdiri dari I, you, we, they, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s. Ya, kalau subjeknya terdiri dari he, she, atau it, ini kurang it ya, maka verbnya ini harus ditambahkan s. Menjadi it. Jadi kalau dibaca, you eat lunch at 1 p.m. every day. He eats lunch at 1 p.m. every day. Sampai sini paham ya Kak ya? Oke, coba kita pilih ya kalimatnya ini satu-satu. Ya, di sini ada kata kerja verb dengan s dan tanpa s. Disesuaikan dengan subjeknya masing-masing. Contoh yang pertama, she eats dinner in the evening. Ya, karena Pak she di sini subjeknya, maka ini ada s-nya.
Ya, selanjutnya number 1. He wakes up at 7 o'clock. Number 2. I start work at 10 a.m. 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 Ya, number 3. They leave home at 8:45 a.m. Number 4. We finish work at 4 p.m. Number 5. My friend has dinner at 6:30 p.m. Number 6. I cook dinner I cook dinner. Apa? every night. Ya, number 7. Parents eat lunch at 2 p.m. Number 8. Mia gets up at 5 o'clock. Number 9. Using work with animals. My cousin pakai work apa works? Work Works ya. Karena kan tunggal. Cuma satu. Sama kayak my friend tadi. Kan pakainya has. Jadi Oh, ya. ini my cousin pakainya works. My cousin. Ya bukan my cousin. My cousin. Apa tadi bacanya? My cousin. cousin. Bacanya ini. Cousin. Coba diulang. My cousin works with animals. Pakai Z coba bacanya. Cousin tadi kan pakai S. My cousin. My cousin. Ya. Selanjutnya nih ya. Di sini sudah ada jawabannya. Memilih jawabannya panel di bawah ini. Ya. Untuk yang number, for example di atas, Michael gets up at 7:30 a.m. Karena Michael di sini, maka get-nya ini pakai S. Gets up. Untuk number 1. We leave work at 5 p.m. At? At jam berapa tadi? Ya, Miss? Dibaca ulang. We leave. Ya, selanjutnya. We leave work at 5:30 p.m. Ya, number 2. Pam eats lunch at 1:30 p.m. Number 3. We walk in the park. We walk. Ya, number 4. His son goes to work at 9 a.m. Number 5. My brother leaves work at 5 4 Ya, 4. leaves work at 4:45 p.m. Ya, selanjutnya the last one. They eat dinner at 8 p.m. Ya, they eat dinner at 8 p.m. Ya, selanjutnya kita masih ada soal lagi ya, exercise. Ini kalau misalnya di sini ada contohnya, for example, Sonia goes to work early. Ini sebenarnya sudah ada jawabannya di dalam kurungnya in the bracket itu jawabannya. Nah, tapi karena subjeknya di sini, jadi perhatikan subjeknya. Kalau subjeknya Sonia ya terdiri dari he, she, it atau subjek yang tunggal, maka harus ditambahkan es. Nah, es atau s ya. Jadi untuk go ini kan nggak cukup hanya bisa ditambahkan s, tapi harus ditambahkan s. Maka jadi go menjadi goes. Jadi Sonia goes to work early. Okay, number 1. My son watches TV all night. Watches. Yeah. Number 2. He goes
shopping on Fridays. Number 3. We eat breakfast at 7 a.m. Number 4. My cousin works inside. Number 5. Georgia starts work at 9 a.m. Georgia, karena J itu kan bacanya J. G itu dibaca J. Georgia. Ya, Georgia. Number 6. They do their chorus. They do their course. Coba diulang. They do their course. Ya, betul. Nah, ini adalah untuk bentuk present simple negatif. Ya, kalau tadi kan kita sudah masuk present simple positif. Nah, sekarang kita masuk penggunaan negatif. Nah, untuk penggunaan negatif di sini kita bisa menggunakan do not sebelum kata kerjanya, sebelum verb-nya. Ya, jadi untuk bentuk kalimat negatif, untuk I, we, you, they, bisa dilihat di sini. Untuk I, you, we, they, maka di sini menggunakan do not. Tapi kalau untuk subjek he, she, dan it di sini menggunakan does not. Jadi yang perlu diingat ya sebenarnya yang plural itu menggunakan do not, jamak, tapi kalau singular di sini menggunakan does not ya. Oke, untuk homework yang ini ya Kak ya. Ya, Miss. Oke, sampai sini ada pertanyaan Kak? Enggak, Miss. Oke, nanti aku kirimkan ke WA ya yang ini. Yang ini aja, 1. Oke, thanks so much Kak Vita. Nanti aku kirimin juga yang materi beginner 2 ya ke email. Thank you so much Kak Vita. Have a great day.